Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang menghadirkan perbincangan bersama narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Iqbal Suitamiharja. Inilah Investor Daily Talk selengkapnya. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, guna menggaungkan rasa cinta terhadap produk lokal, Kementerian Perdagangan meluncurkan program Gerakan Kamis Pakai Lokal atau Gaspol. Dalam program ini, pegawai Kementerian Perdagangan wajib memakai produk lokal setiap hari Kamis. Program Gaspol alias Gerakan Kamis Pakai Lokal diresmikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di halaman kantor Kementerian Perdagangan Jakarta hari Kamis 8 Mei 2025. Pegawai Kemendag yang merupakan ASN wajib memakai pakaian, sepatu, hingga aksesoris buatan lokal setiap hari Kamis. Program ini untuk menyulut ASN agar tetap bangga beli, bela, dan pakai produk lokal. Sehingga produk lokal bisa mengisi industri dan UMKM dalam negeri. Diketahui program Gaspol diikuti oleh 340 UMKM yang diantaranya berhasil ekspor untuk pertama kalinya. Sementara itu, nilai transaksi ekspor UMKM mencapai 51,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 850 miliar rupiah. Adanya program Gaspol, Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap gerakan ini dapat terus lanjut di seluruh pemerintah daerah hingga masyarakat luas. Dengan tujuan agar produk-produk lokal ya di Indonesia dengan pasar yang cukup besar ini bisa diisi oleh para industri kita, para UMKM kita, dan itu adalah salah satu cara agar peningkatan daya saing meningkat, ya, kemudian produk-produk dan industri kita dapat berjalan dengan baik. Tadi saya lihat produk-produk yang ada di pameran ini semuanya berkualitas dan mereka siap. Adanya program Gaspol yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri tentunya membuka peluang pelaku UMKM dalam memasarkan produk dalam negeri. Lantas strategi apa yang bisa dilakukan UMKM? Untuk mengetahui secara mendalam, sudah bergabung secara virtual dengan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini. Halo Ibu Hermawati, apa kabar Anda? Halo, semangat bahagia Mas Iqbal. Sangat bahagia. Ibu, Kemendag kan telah luncurkan Gaspol atau Gerakan Pakai Lokal begitu ya. Jadi terdapat aturan baru yang mengharuskan pegawai Kemendag untuk menggunakan produk lokal baik pakaian, sepatu hingga aksesoris setiap hari Kamis nih. Hal ini untuk meningkatkan rasa cinta begitu pada produk lokal. Apa pendapat Anda dengan adanya program Gaspol ini di lingkungan Kementerian Perdagangan? Ya, aku sih jujur ya, kita para pelaku usaha mikro, kecil khususnya, itu sangat menyambut gembira ya dengan gerakan ini. Tapi saya berharap tidak hanya gerakan gitu, jadi kayak di anggaran belanja kan 40% dibelanjakan kan untuk produk lokal. Nah, saya berharap nanti gerakan ini semakin masif menjadi sebuah kewajiban ya, karena kalau nggak wajib itu biasanya masih bisa para pelaku usaha itu produknya sebanyak yang dibeli oleh ASN itu sendiri. Jadi perlu juga sih Mas, hanya saja memang harus tidak hanya antusias saja, tapi memang gerakan ini kewajiban nih. Nah, kami produk lokal. Nah, kemungkinan nanti hari-hari selanjutnya ya kebanyakan mungkin para ASN menjadi contoh menggunakan produk khususnya pelaku mikro kecil ya. Itu saya senang sekali dengan Pak Menteri Perdagangan. Baik, lantas Ibu, bagaimana keterlibatan dan persiapan UMKM begitu terhadap program pemerintah, terutama dalam mendukung program Gaspol ini? Apakah ada langkah khusus, karena memang dari segi jumlah dan jumlah hari sebetulnya masih terbatas begitu ya Bu Hermawati?
Ya, sebenarnya kalau jumlah itu kan banyak sekali ya. Produk UMKM pelaku usahanya juga banyak sekali. Justru diperlukan peningkatan SDM-nya gitu, karena dengan peningkatan SDM produknya juga akan menjadi lebih baik. Nah, ASN ini kan masyarakat umum itu pasti akan mencari produk-produk yang layak dilihat, layak dipakai, dan harganya pasti murah karena nanti kompetitornya kan pasti dengan produk impor yang masuk di Indonesia. Jadi memang harus ada ini sih peningkatan di SDM yang mungkin harus UMKM itu melakukan itu, dan supaya juga visibilitasnya produk itu juga layak dilihat orang gitu. Kalau cuma diem aja kan ASN juga nggak tahu, karena yang dipamerkan di Kementerian Perdagangan itu memang produk-produk yang sudah benar-benar sudah ekspor, jadi memang beda dengan yang beredar di pelaku usaha mikronya itu berharap itu sih Mas. Baik, Bu Hermawati, kan melihat adanya program Gaspol ini tentunya menjadi angin segar begitu bagi UMKM di Indonesia. Bagaimana strategi pemasaran efektif UMKM dalam memanfaatkan program Gaspol? Apakah ini juga akan menjadi program-program khusus atau promo-promo khusus begitu agar para ASN ini berbondong-bondong persiapan untuk menyambut program Gaspol ini? Nah, itu yang menarik sebenarnya. Strategi penting itu kan satu ya, itu harus digunakan oleh pelaku UMKM. Kita ini kan bersaing tidak hanya dengan produk impor yang masuk, tapi juga terhadap produk-produk yang ada di domestik kita sendiri. Nah, salah satunya misalnya memberikan katalog produk ya, mungkin bisa melalui masuk ke kementerian atau di kantor-kantor ASN. Nah, itu sangat penting, dan mungkin ada juga kalau ASN beli produk lokal gitu, produk UMKM, dia akan mendapatkan diskon. Nah, itu mungkin market yang bisa dipakai, asal memang waktu beli itu juga akan dipakai gitu. Nah, itu bisa menjadi promo juga yang menarik bagi pelaku UMKM itu sendiri, karena ini kan cara marketing yang jitu menurut saya. Harus media sosial juga harus digunakan semaksimal mungkin, baik itu WhatsApp, Instagram, atau mungkin di e-commerce lain. Itu sih Mas Iqbal, itu yang memang pelaku usaha banyak inisiatif. Baik, Ibu Hermawati, kan ini menarik juga bagi para ASN ini, atau bagi siapapun sebetulnya, bukan hanya ASN, bahwa selalu menggunakan batik di salah satu hari di hari kerjanya begitu. Itu salah satu dukungan terhadap produk lokal Indonesia. Apakah sebetulnya kalau menurut Anda Gaspol menjadi program yang paling urgent dibenahi dari sisi pelaku UMKM begitu? Langkah urgent apa sebetulnya menurut Anda yang harus dibenahi? Apakah sebetulnya ada akses pasar atau akses pendanaan atau pembiayaan yang lebih penting dirasa? Ya, sebenarnya mungkin kadang tuh telur yang dulu, karena memang dengan penduduk Indonesia yang luar biasa dan konsumtif, itu menjadi sasaran empuk bagi negara lain untuk memasarkan produk Indonesia, sehingga pelaku usaha pinter untuk menaikkan produknya kan, dengan cara apa? Market yang bagus, attitude yang bagus. Nah, salah satunya yaitu SDM dulu, edukasi tentang literasi apapun lah, baik itu literasi keuangan, literasi tentang produknya, literasi tentang mana gitu. Nah, pemerintah juga harus membuat peluang juga kan sebanyak-banyak itu. Kalau istilahnya, ayo UMKM, ayo daftarkan ke kementerian ini supaya nanti juga bisa dilihat di kementerian masing-masing. Nah, itu yang solusi memang bisa program, tapi pelaku usahanya juga bergede, nggak cuman diam di tempat gitu. Itu yang memang harus dilakukan. Pelaku UMKM harus aktif menurut saya gitu. Sendiri juga kalau menunggu pemerintah karena pemerintah juga kakinya terbatas juga itu. Baik, Ibu Hermawati, kan ini juga menjadi perbincangan di beberapa kalangan bahwa yang lebih penting sebetulnya akses pembiayaan begitu ya Bu. Meskipun ini memang program yang bagus, tapi lebih baik urgensi yang dilakukan adalah bagaimana membuat standarisasi produk-produk dari UMKM kita ini lebih baik dan siap bersaing di antar UMKM secara domestik ataupun internasional. Bagaimana menurut Anda? Nah, itu Indonesia
itu kurangnya adalah standar itu, pakaian standar sehatnya makanan itu bagaimana, kalau itu pakaian standarnya bagaimana, nah itu kurang. Makanya kadang yang maaf juga kayak misalnya tadi akses permodalan itu juga sulit untuk di pelaku usaha mikro itu mendapatkan manfaat karena kan persyaratannya memang tidak, malah lebih berat dari persyaratan yang usaha lainnya, maksudnya yang memang dia konsumtif atau di kredit terbatam itu yang umum gitu loh. Jadi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya atau mungkin yang packagingnya nggak bagus menjadi bagus, dia kan butuh modal tuh. Nah itu juga dia sulit untuk masuk di dalam akses permodalan gitu. Nah itu harus ada kebijakan khusus gitu menurut saya, karena memang nggak hanya sekedar menuntut produknya bagus, tapi akses keuangannya susah, atau mungkin bisa dilihat pelaku ASN tapi peluang pasarnya juga sempit. Nah itu yang memang diakomodir, dan pelaku UKM-nya juga harus siap untuk bergerak juga gitu, tidak stagnan diam di tempat. Baik, Ibu Hermawati, lantas seperti apa Asosiasi UMKM berperan serta dalam meningkatkan kesadaran dan penjualan produk? Kita akan bahas usai jeda. Ibu tetap bersama kami. Kami akan segera kembali di Investor Daily Talk. Masih bersama saya Iqbal Suitami Harja, kita lanjutkan Investor Daily Talk dengan dialog bersama Ibu Hermawati Setiorini selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Ibu, tadi bagaimana Asosiasi UMKM ini berperan serta dalam meningkatkan kesadaran dan juga penjualan produk lokal melalui gerakan ini? Apakah seluruh anggota asosiasi atau UMKM dimanapun sudah terinformasi ini ada potensi pasar market baru dan potensi penjualan baru? Sebenarnya gerakan ini kan belum lama ya Mas, barusan, dan memang pelaku usaha itu melihat hanya di media televisi atau media sosial dari kementerian itu sendiri. Jadi di daerah belum banyak digaungkan. Itu yang setiap ada program atau gerakan mestinya ada sosialisasi di daerah yang di pinggir, karena mereka kadang nggak sadar ada program yang bagus bagi pelaku usaha. Kalau memang nanti bisa langsung direct ke daerah menginstruksikan, apalagi ada regulasi, nah itu menarik sekali bagi pelaku usaha UMKM-nya gitu, karena memang sebenarnya kan daerah itu salah satunya yang menarik ya, bisa membawa kita ini bangga untuk menggunakan produk lokal tuh. Itu yang baik itu mungkin kayak tas, sepatu kan kualitasnya ke Indonesia, maka juga kualitas membuatnya di Indonesia. Nah itu kita menurut saya. Nah ini kan juga menaikkan kreativitas ini untuk usaha yang ekonomi kreatif ya, ini peluang sekali untuk mereka memperkenalkan produk khas daerah masing-masing. Mas. Baik, ini peluang untuk memperkenalkan produk khas masing-masing untuk lagi naik begitu ya Bu ke pasar yang sudah diberikan kesempatan untuk terbuka kembali. Bu, sektor UMKM apa saja sih yang paling dirasakan dalam keterlibatan program pemerintah khususnya Gaspol ini? Mungkin bisa dijelaskan, misal fashion sudah pasti ya Bu, aksesoris sudah pasti. Apakah ini sudah mulai terdampak? Ibu Hermawati bisa mendengar suara? Ya. Apa namanya? Angin. Okay. Halo. Ya, silakan Ibu. Mas. Jadi pasti ini produk-produk yang memang ya pasti yang akan menarik adalah produk-produk yang memang bisa dilihat dan dipakai pada saat mereka bekerja. Apa saja? Yaitu tadi Mas sampaikan pakaian, topi, tas, sepatu gitu kan, atau aksesoris lainnya. Atau juga produk-produk yang memang ada di kantor itu, misalnya taplak meja gitu. Kan itu juga jangan sampai, maaf nih, elektroniknya yang perangkat-perangkatnya tidak membeli produk yang Cina, tapi produk-produk Indonesia yang ada di yang tidak hanya yang kita pakai, tapi apapun yang ada di lingkungan kantor itu. Tapi ya saat itu paling terbatas di situ aja gitu. Baik, menarik sekali bahwa memang segala sesuatu yang digunakan di area kerja ini juga disarankan untuk menggunakan produk UMKM. Contoh dengan perangkat digital yang setiap hari-hari kita pakai juga menggunakan misalnya casing
dari produk lokal bisa saja ya Bu ya? Ya, nah itu makanya tidak hanya maaf pakaian aja, tapi maaf nih yang digunakan ada di dalam mobil segala macam ternyata produk impor. Nah itu kan ya sayang gitu gerakan ini gitu. Baik, lantas apa saja Bu kendala dan pekerjaan rumah UMKM dalam mendukung program Gaspol dari kacamata Anda dan bagaimana sebetulnya mengatasi hal tersebut? Karena lagi-lagi tadi kan belum terpublikasi dengan merata begitu ke seluruh UMKM, belum tahu nih begitu ya. Ketika hal tersebut diketahui oleh para UMKM, mereka akan lebih bisa menggencarkan promosi dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Ya, sebenarnya salah satunya yang penting adalah market pasar ya. Jadi silahkan nih kantor-kantor di ASN bikin pameran nih, misalnya pas Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan, sehingga nanti mereka bisa beli produk apapun yang digunakan maupun di lingkungan kantor bisa dibeli pada saat bazar itu, dan mereka akan mencatat nih UMKM mana yang layak dan mereka akan beli terus. Nah itu salah satunya peluang dari pemerintah atau dinas-dinas membantu market mereka. Karena susah kalau mereka nggak kenal orang di ASN, mereka akan susah. Biasanya cari misalnya di e-commerce, tapi e-commerce yang beredar kan sebenarnya produk dari impor, tapi yang jualan orang Indonesia. Nah mereka akan bilang, ini aku beli produknya Indonesia karena yang jualan orang Indonesia. Nah definisi produk lokal itu pun juga harus dengan kriteria yang jelas gitu. Itu yang jangan sampai ada made in negara lain itu sih Mas. Baik, lantas regulasi seperti apa yang Ibu Hermawati atau yang diharapkan UMKM begitu agar bisa bersinergi dengan Kemendak dalam mendukung program Gaspol juga dan seluruh mungkin pemerintah daerah yang dimana mereka yang menaungi ASN-ASN ini? Ya sebenarnya kayak yang terjadi pada saat kewajiban pemerintah daerah atau negara membelanjakan 40% itu dengan produk lokal. Nah itu bisa digunakan juga gitu loh. Tapi tidak hanya belanja negara sekarang, tapi ASN-nya diwajibkan gitu kan dalam keseharian, dalam perlengkapan yang ada di kantor, ada yang di mobilnya yang mungkin untuk mereka bekerja itu bisa menggunakan produknya metal lokal gitu. Nah terus ada memang pengawasan. Nah ini kalau apa nih Mas, apa mau dicek satu-satu, lu pakai produk apa, dari mana, kan nggak mungkin. Nah ini mungkin juga salah satu yang sebenarnya bagus kan Mas, karena dengan begitu kalau mereka data nih dari dinas masing-masing ketahuan nih database dari pelaku usaha yang dibeli. Nah itu karena kan lemahnya di Indonesia juga database kan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah itu saya berharap ini sebenarnya yang bagus untuk mendapatkan database, terus kecintaan kepada Indonesia dan budayanya gitu kan, karena produk lokal itu pasti berkaitan juga dengan budaya itu Mas. Baik Ibu Hermawati, semakin menarik, kita masih ada satu segmen terakhir untuk membahas bagaimana sebetulnya industri tanah air ini terancam banjir impor produk Cina, bahkan impor produk ilegal. Usai jeda ya Ibu Hermawati. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Suitami di Investor Daily Talk. Kita lanjutkan dialog bersama Ibu Hermawati Setiorini selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Ibu, tadi sempat saya singgung, industri tanah air kan terancam banjir impor produk Cina sebagai imbas dari kebijakan tarif yang akan ditetapkan oleh Amerika Serikat, begitu ya. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Haruskah mulai khawatir atau bagaimana Ibu? Baik, Ibu Hermawati sudah bisa mendengar suara kami dengan baik? Baik, pemirsa, sambil menunggu suara dari Ibu Hermawati Setiorini bahwa adanya program Gaspol yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri tentunya membuka peluang pelaku UMKM dalam memasarkan produk dalam negeri. Banyak strategi yang harus dilakukan UMKM termasuk dari dukungan Asosiasi UMKM Indonesia yang tadi sudah kami diskusikan bersama Ibu Hermawati Setiorini. Baik, pemirsa, kita akan saksikan beberapa grafis di layar kaca Anda sebagai informasi soal pertumbuhan UMKM selama 2020 sampai dengan 2023.
Baik, pemirsa, berdasarkan data dari Kadin Indonesia, inilah tren pertumbuhan UMKM dari tahun 2020 hingga 2023. Tercatat bahwa dari 2019 terdapat 65,47 juta UMKM yang tercatat. Lalu di 2020 terjadi penurunan yang tipis ke 64 juta, lalu naik kembali di 2021 pasca 1 tahun pandemi yang terjadi, yaitu 65,46 juta UMKM. Lalu terjadi penurunan tipis kembali di 2022, yaitu 65 juta UMKM, dan 2023 naik 1 juta UMKM ke angka 66 juta UMKM. Bisa Anda lihat bahwa terjadi fluktuatif jumlah UMKM yang tumbuh maupun berguguran di sepanjang periode 2019 hingga 2023. Baik, selain itu pemirsa, dapat Anda saksikan bahwa total unit usaha UMKM dari data yang kami himpun dari Kementerian UMKM per Maret 2025 bahwa ada 30.178.617 unit UMKM yang terdata berdasarkan Kementerian UMKM per Maret 2025. Bisa juga Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa inilah rincian unit usaha UMKM dari data Kementerian UMKM per Maret 2025. Usaha mikro tercatat bahwa ada 30.089.488 unit usaha atau mendominasi sebanyak 99,71%. Lalu ada usaha kecil yaitu sebanyak 73.816 unit usaha 0,24%. Lalu usaha menengah 15.000 unit usaha atau 0,05%. Baik, kita sudah bergabung kembali bersama kami Ibu Hermawati Setiorini. Ibu, bagaimana, apa yang Anda harapkan dari Asosiasi UMKM dalam mendorong kemajuan UMKM tanah air di tengah berbagai macam program yang diusung pemerintah dan juga tantangan-tantangan yang menggempur UMKM kita ini? Itu memang situasi yang sulit ya Mas untuk pelaku usaha mikro kecil, tapi memang kita harus ada banyak kreativitas ya, diharapkan kreativitas para pelaku usaha mikro kecil juga inovasi ya untuk menggunakan teknologinya semaksimal mungkin gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan akses pasar, akses modal saja itu susah, dan kita harus mau belajar sendiri ya untuk meningkatkan value-nya dia maupun produknya dia. Baik, tentu kita semua berharap yang terbaik ya Bu untuk UMKM ini dari berbagai macam program yang diusung pemerintah dan juga sentimen dan juga kebijakan, tentu kita diharapkan yang terbaik. Ibu Hermawati, terima kasih atas waktunya dan insight-nya Ibu sudah berbagi bersama kami. Baik, salam sehat selalu Ibu. Dan pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump agar potensinya dampaknya bisa diredam. Ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setiorini di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Suitami Harja, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.